Ya, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini akan dibahas oleh saya Tiani Nursadah dengan rekan saya Trianisa. Halo teman-teman, saya Trianisa. Pada kali ini saya akan menemani Tiani dalam membahas materi tentang kalor. Ya, materi kali ini membahas mengenai kalor. Mungkin teman-teman semuanya sudah mengenal nih apa itu kalor. Ya, kalor adalah energi panas yang mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satuan kalor yaitu joule ataupun kalori ataupun kilokalori. 1 kalori adalah sama dengan 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 2,4 kalori. 1 kalori adalah jumlah yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Mungkin itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu mengenai konsep dari kalor. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Terdapat 2 panci yang berbeda. Panci A itu lebih besar daripada panci B. Namun keduanya sama-sama dinyalakan api yang sama besar. Panci A juga diisi air yang lebih banyak daripada panci B. Dan tentunya energi panas yang diberikan pada panci A itu lebih besar daripada panci B. Dapat disimpulkan bahwasannya kalor untuk menaikkan suhu bergantung pada jenis benda. Makin naik suhu, makin besar kalor yang diperlukan. Makin besar massa, makin besar kalor yang diperlukan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Zat gizi makanan mengandung energi kimia. Energi kimia ini dirubah menjadi energi panas dan energi bentuk yang lainnya. Sebagian energi ini digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Dan materi berikutnya mengenai hubungan kalor dengan suhu dan hubungan kalor dengan wujud benda, ini akan dijelaskan oleh teman saya, Trianisa. Yang pertama, hubungan kalor terhadap perubahan suhu. Sebagai contoh, semakin lama pemanasan air, kalor yang diterima air semakin besar dan suhu air semakin tinggi. Jadi, besarnya kalor yang diberikan pada air sebanding dengan kenaikan suhu air tersebut. Secara matematis dapat dituliskan Q sama dengan delta T, dengan Q sama dengan kalor dan satuan joule, dan delta T sama dengan perubahan suhu dengan satuan Kelvin atau derajat Celcius. Jadi, dapat disimpulkan bahwa suatu zat yang menyerap kalor maka suhunya akan naik. Sedangkan jika suatu zat yang melepas kalor maka suhunya akan turun. Yang selanjutnya, hubungan kalor dengan massa benda. Untuk menaikkan suhu yang sama, jenis zat yang sama, tetapi jumlah massa zat berbeda membutuhkan kalor yang berbeda pula. Jadi, jumlah kalor yang diserap benda untuk menaikkan suhu yang sama adalah sebanding dengan massa zat tersebut. Secara matematik dapat ditulis Q sama dengan M, dengan Q sama dengan kalor dengan satuan joule dan M sama dengan massa zat dengan satuan kilogram. Dapat kita lihat dari gambar tersebut terdapat ada dua buah gelas yang berisikan air yang berbeda. Untuk menaikkan suhu, tentunya kedua air tersebut membutuhkan kalor yang berbeda pula. Baik teman-teman, yang selanjutnya itu materi hubungan kalor dengan suhu dan wujud benda. Dalam materi ini ada beberapa bagian. Yang pertama, hubungan kalor terhadap perubahan suhu. Yang kedua, hubungan kalor dengan massa benda. Yang ketiga, hubungan kalor dengan jenis zat.
Yang keempat, kalor yang dilepas maupun diterima oleh suatu zat ketika mengalami perubahan suhu. Dan yang kelima, perubahan kalor terhadap wujud zat. Yang keempat yaitu kalor yang dilepas maupun yang diterima oleh suatu zat ketika mengalami perubahan suhu. Bisa kita lihat dari pengertian tadi maupun penjelasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa besarnya suatu kalor sebanding dengan kenaikan suhu, massa zat, dan kalor jenis. Atau secara matematis dapat ditulis Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan Q, kalor yang diperlukan atau dilepaskan dengan satuan joule, M, massa benda dengan satuan kilogram, C, sama dengan kalor jenis benda dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T merupakan perubahan suhu, di mana perubahan suhu dapat dihitung dari suhu akhir dikurangi suhu awal atau T2 dikurangi T1. Yang selanjutnya, hubungan kalor dengan jenis zat. Kalor jenis merupakan banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu bergantung pada jenis zat, atau secara matematis dapat ditulis P sama dengan C, dengan Q sama dengan kalor dengan satuan joule, dan C sama dengan kalor jenis zat dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Dapat kita lihat ada tabel kalor jenis. Kita lihat bahwa kalor jenis yang terbesar yaitu terdapat pada air. Yang selanjutnya, perubahan kalor terhadap wujud zat. Dapat kita lihat dari gambar, ada beberapa perubahan wujud zat yang disebabkan oleh kalor. Yang pertama, mencair atau melebur. Proses ini merupakan perubahan wujud zat dari zat padat menjadi cair. Pada saat benda mencair diperlukan kalor, dan pada kejadian ini tidak terjadi kenaikan suhu. Jadi, pada proses mencair, benda ini menerima kalor. Kedua, membeku, merupakan perubahan wujud zat dari zat cair menjadi zat padat. Contohnya, ketika air dimasukkan ke dalam freezer dan berubah menjadi es yang berwujud padat. Pada proses membeku ini merupakan proses pelepasan kalor. Yang selanjutnya yaitu menguap. Menguap merupakan proses perubahan yang ditandai dengan perubahannya zat cair menjadi gas. Penguapan ini terjadi jika ada kenaikan suhu yang besar. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Kemudian ada menyublim. Menyublim adalah proses perubahan zat padat menjadi gas. Yang selanjutnya mengkristal. Mengkristal merupakan proses perubahan wujud zat dari gas menjadi padat, di mana proses ini melepaskan energi panas atau kalor. Dan untuk materi terakhir adalah mengenai asas Black. Mungkin kita bisa lebih mudah paham dan mengenai asas Black ini dengan prakteknya. Nanti aku tunjukkan ya teman-teman. Ketika air dengan suhu yang panas dicampurkan dengan air yang lebih dingin, maka yang akan terjadi adalah kalor yang berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Dan yang artinya kalor yang diterima oleh sistem yang suhunya lebih rendah sama dengan kalor yang dilepaskan oleh sistem yang suhunya lebih tinggi. Ini dia yang didefinisikan sebagai asas Black.
yaitu Q terima sama dengan min Q lepas. Kenapa di sini negatif? Karena negatif itu untuk mempositifkan, karena yang menerima kalor itu sistem dengan suhu yang lebih rendah, berarti kalornya bertambah. Kalau sistem yang kalornya lebih tinggi itu melepaskan kalor, maka suhunya akan turun. Untuk menyamakan kedua ruas ini, kita perlu menegatifkan biar jadi positif. Langsung ke contoh soal. Karena kita tidak mau memakai yang negatif, makanya kita pindah ruaskan saja rumusnya. Jadinya Q lepas sama dengan Q terima. Soalnya, jika T 200 cm3 pada suhu 95 derajat Celcius dituangkan ke dalam cangkir gelas 150 gram pada suhu 25 derajat Celcius, berapa suhu air dari campuran ketika dicapai kesetimbangan dengan menganggap tidak ada kalor yang mengalir ke sekitarnya? Atau kalor jenis cangkir gelas adalah 840 Joule atau kilogram derajat Celcius. Sebelum menyelesaikan, kita harus tahu simbol-simbolnya. Q lepas sama dengan Q terima. Keterangannya, Q lepas adalah jumlah kalor yang dilepaskan oleh zat dengan satuan Joule. Q terima sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh zat dengan satuan Joule. Q lepas sama dengan Q terima. Kita dapatkan rumusnya, M1 dikali C1 dikali delta T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T2. Dengan delta T1 sama dengan T min T akhir dan delta T2 sama dengan T akhir sama min T. Maka kita mendapatkan persamaan berikut. M1 dikali C1 dikali T1 min TC sama dengan M2 dikali C2 dikali TC min T2. Keterangannya, M1 ini adalah massa benda 1 yang suhunya tinggi, M2 sama dengan massa benda 2 yang suhunya rendah, C1 kalor jenis benda 1, C2 kalor jenis benda 2. T1 merupakan suhu mula-mula benda 1, T2 merupakan suhu mula-mula benda 2, dan TC sama dengan suhu akhir atau suhu campuran. Maka ketika kita sudah mengetahui simbol-simbolnya juga rumusnya, kita langsung saja aplikasikan pada penyelesaian berikut ini. Diketahui T sebagian besar berupa air, maka kalor jenisnya adalah kalor jenis air. CT sama dengan C air sama dengan 4200 Joule. PT sama dengan 200 cm3 sama dengan 200 dikali 10 min 6 m kubik meter kubik. MT sama dengan rho T dikali pi T. MT sama dengan rho air dikali pi T. MT sama dengan 1,0 dikali 103 kg atau meter kubik dikali 200 dikali 10 min 6 meter kubik. MT sama dengan 200 dikali 10 min 3 kg sama dengan 0,2 kg. M gelas sama dengan 150 gram sama dengan 0,15 kg ketika diubah ke kilogram ya. C gelas sama dengan 840 Joule. T sama dengan 95 derajat Celcius dan T gelas sama dengan 25 derajat Celcius. Dengan menerapkan hukum kekekalan energi kalor, maka kalor yang hilang dari T sama dengan kalor yang diterima cangkir gelas. Didapatkan rumus berikut ini, Q lepas sama dengan Q terima.
Seperti yang kita ketahui tadi, bahwasanya rumusnya adalah MT dikali CT dikali delta T sama dengan M gelas dikali C gelas dikali delta T gelas. MT dikali CT dikali T kurangi TC sama dengan M gelas dikali C gelas dikali TC dikurangi T gelas. Hasil kita masukkan 0,2 dikali 4200 dikali 95 min TC sama dengan 0,15 dikali 840 dikali TC min 25. 840 dikali 95 min TC sama dengan 126 dikali TC min 25. Hasilnya 79.800 min 840 TC sama dengan 126 TC min 3150. 126 TC ditambah 840 TC sama dengan 79.800 ditambah 3.150. Hasilnya 966 TC sama dengan 82.950. Hasilnya adalah TC sama dengan 82.950 dibagi 966. TC sama dengan 85,87 derajat Celcius. Jadi suhu kesetimbangan atau suhu akhir teh dengan cangkir adalah 85,86 derajat Celcius. Itu dia pembahasan mengenai kalor. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan semuanya bisa paham akan materi kali ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.